titik atau lebih mempunyai ketinggian yang berbeda, maka dikatakan titik tersebut mempunyai beda tinggi. Beda tinggi tersebut dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan alat penyipat datar atau waterpass. Seperti pada pertemuan sebelumnya, alat waterpass atau alat penyipat datar adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi atau jarak vertikal. Dalam pengukuran beda tinggi antara dua titik, ada beberapa cara penempatan alat penyipat datar sebagai berikut. 3 cara penempatan alat penyipat datar. Yang pertama, alat penyipat datar diletakkan di antara dua titik yang akan diukur beda tingginya. Bidik ke arah rambu di titik A sebagai bacaan belakang, kemudian bidik ke arah rambu di titik B sebagai bacaan muka. Selisih antara bacaan tengah A dan B ialah beda tinggi antara A dan B. Cara yang kedua ialah jika waterpass tidak dapat diletakkan di antara kedua titik karena permukaan tanah seperti pada gambar berikut, maka waterpass dapat diletakkan di luar titik yang akan diukur. Setelah alat diletakkan di luar kedua titik, maka bidik teropong ke arah rambu di titik A, kemudian bidik teropong ke arah rambu di titik B. Maka selisih bacaan tengah antara titik A dan titik B ialah beda tinggi antara titik A dan titik B. Cara yang ketiga ialah dengan meletakkan alat pada salah satu titik. Misalkan alat diletakkan di titik B, kemudian pasang rambu di titik A. Setelah alat diletakkan di titik B, maka bidik teropong ke arah rambu di titik A. Lalu, ukur tinggi alat di titik B, sehingga selisih antara bacaan di rambu dengan tinggi alat ialah beda tinggi antara titik A dan titik B. Namun, cara ini jarang dilakukan karena biasanya tidak akurat, karena pengukuran tinggi pada alat ukur bisa saja terjadi kesalahan. Namun, secara teori, cara ini dapat dilakukan. Selanjutnya, pengukuran sifat datar berantai. Jika jarak antara kedua titik relatif jauh, pengukuran beda tinggi dengan alat penyipat datar tidak dapat dilakukan dengan satu kali berdiri alat. Oleh karena itu, antara kedua buah titik tersebut diperlukan beberapa titik bantu yang berurutan dan pengukurannya dibuat secara berantai. Pada gambar dapat kita lihat titik A dan titik B itu sangat jauh, sehingga jika kita letakkan alat di tengah, lalu kita bidik ke titik B, kemudian bidik ke arah A, maka titik B dapat terbaca rambunya, sedangkan titik A tidak dapat terbaca rambu. Maka kita dapat membagi antara titik A dan B ke dalam beberapa section. Syaratnya antara titik bantu dengan titik lainnya itu harus sama-sama terlihat oleh alat sifat datar. Misalkan kita posisikan titik bantu pada titik 1. Kemudian alat kita letakkan di antara titik A dan titik 1. Sehingga alat penyipat datar dapat membidik pada rambu di titik A dan dapat membidik pada rambu di titik bantu 1. Rambu di titik A bisa kita sebut sebagai bacaan belakang, sedangkan rambu di titik 1 adalah bacaan muka. Maka beda tinggi antara titik A dan titik 1 ialah bacaan belakang atau bacaan rambu di titik A dikurang dengan bacaan muka atau bacaan rambu di titik 1.
Kemudian pada section 2 adalah pengukuran beda tinggi antara titik 1 dan titik B. Letakkan alat di antara titik 1 dan titik B, kemudian bidik ke titik 1 sebagai bacaan belakang dan bidik ke titik B sebagai bacaan muka. Maka beda tinggi antara titik 1 dan titik B ialah bacaan belakang di titik 1 dikurangi dengan bacaan muka di titik B. Contoh selanjutnya ialah pengukuran beda tinggi antara titik A dan titik B, di mana titik A dan titik B dibagi ke dalam 4 section. Maka beda tinggi A dan B ialah sigma dari bacaan belakang dikurang bacaan muka, yang artinya beda tinggi antara titik A dan titik B ialah jumlah dari beda tinggi antara A dan 1 ditambah beda tinggi antara titik 1 dan titik 2 ditambah beda tinggi antara titik 2 dan titik 3 ditambah beda tinggi antara titik 3 dan titik B, sehingga sigma delta T atau sigma beda tinggi adalah sigma dari bacaan belakang dikurang sigma dari bacaan muka. Dalam hal ini, delta T adalah beda tinggi setiap bagian, sigma B adalah jumlah bacaan rambu belakang, dan sigma M adalah jumlah bacaan rambu muka. Selanjutnya adalah pengukuran sifat datar berantai tertutup. Pada prinsipnya sama dengan pengukuran sifat datar berantai, tetapi titik awal pengukuran juga digunakan sebagai titik akhir pengukuran, sehingga jumlah beda tinggi harus sama dengan 0. Jika tidak 0, maka merupakan kesalahan dari pengukuran. Kesalahan pengukuran tersebut dapat ditoleransi jika kesalahannya tidak melebihi dari batas yang diizinkan atau tidak melebihi dari toleransi kesalahan yang diizinkan. Toleransi kesalahan yang diizinkan berdasarkan tipe pengukuran. Yang pertama, pengukuran pendahuluan atau tidak perlu memerlukan ketelitian tinggi ialah plus minus 100 akar K. Kemudian tipe kedua, pengukuran berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tingkat 3 ialah plus minus 24 akar K. Yang ketiga, pengukuran memerlukan keakuratan biasanya untuk menentukan benchmark itu plus minus 12 akar K. Yang keempat, pengukuran yang lebih presisi lagi ialah plus minus 4 akar K, di mana K merupakan jumlah jarak dalam kilometer. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.